Pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Dewan Juri yang telah memberikan mosi yang ditetapkan, yaitu Dewan ini percaya bahwa Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Maka dari itu, saya sangat setuju dengan apa yang ditetapkan oleh para Dewan Juri. Karena yang kita ketahui bahwa Bank Sentral adalah bank utama Indonesia yang bertugas untuk bertanggung jawab untuk moneter yang ada di Indonesia. Bank Sentral memiliki tujuan untuk menstabilitaskan mata uang, sektor perbankan, serta sistem finansial secara keseluruhan. Maka dari itu saya memiliki alasan yang kuat untuk Dewan Juri bahwa mosi ini adalah mosi yang sangat baik untuk masyarakat Indonesia. Pengeluaran pemerintah untuk kepentingan publik atau masyarakat dapat bermanfaat untuk menekan fluktuasi bisnis. Kenapa untuk menekan fluktuasi bisnis? Saat ini fluktuasi bisnis yang ada di Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan. Maka dari itu pemerintah harus mengurangi pengeluaran yang menurutnya itu tidak penting atau tidak untuk masyarakat yang ada di Indonesia, apalagi setelah kita mengalami masa pandemi, yaitu masa perekonomian yang sedang naik dan turun. Maka dari itu, ya, alasan yang pertama ini sangat kuat untuk mosi yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah ikut berperan menjaga pertumbuhan ekonomi. Nah, maka dari itu Bank Sentral harus membatasi pengeluaran yang ada di pemerintah karena akan menjaga pertumbuhan ekonomi. Karena untuk pertumbuhan ekonomi, pemerintah atau Bank Sentral bisa mengalokasikan dananya untuk UMKM, untuk hal-hal yang lebih penting daripada hal yang tidak penting untuk pengeluaran pemerintah, yang lalu bisa menyebabkan kesempatan kerja. Dalam pertumbuhan ekonomi, pemerintah bisa memberikan kesempatan untuk para masyarakat Indonesia untuk kesempatan untuk bekerja dalam membuka lapangan kerja atau memberikan modal pada UMKM dan sebagainya. Lalu akan mendapatkan kestabilan dalam bekerja. Maka dari itu, hal-hal ini sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan bisa meningkatkan grafik pada perekonomian. Lalu, yang kedua, kebijakan dan sisi pengeluaran pemerintah dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apapun kebijakan dari pemerintah itu bisa mempengaruhi kehidupannya atau masyarakat yang ada di Indonesia. Karena apabila pemerintah memberikan kebijakan yang baik untuk masyarakat Indonesia, maka akan baik juga untuk keuangan dan sebagainya. Dan alasan juga adalah kebijakan makroekonomi berfokus pada mengalokasikan pengeluaran seperti sarana prasarana. Pemerintah juga bisa mengalokasikan dana tersebut untuk sarana prasarana yang lebih penting seperti membangun rumah sakit, ataupun bangun tol agar tidak macet dan sebagainya. Hal itu akan lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia karena di Indonesia bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan hal-hal seperti itu yang lebih positif. Dan maka dari itu Bank Sentral harus membatasi pengeluaran dari pemerintah. Lalu yang selanjutnya adalah peningkatan konsumsi. Bank Sentral dapat membatasi pengeluaran pemerintah dengan memfokuskan pengeluaran melalui peningkatan konsumsi. Peningkatan konsumsi ini adalah jadi pemerintahan bisa memberikan peningkatan konsumsi dengan cara memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat luas seperti yang sudah dilakukan, yaitu BLT. BLT itu sangat penting bagi masyarakat yang kurang mampu karena dalam BLT itu mereka akan membeli sembako-sembako yang murah atau membeli keperluan-keperluan sekolah anaknya ataupun yang lainnya. Maka dari itu bantuan BLT itu sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Dan yang kedua seperti bantuan pendidikan seperti KJP atau KJMU dan sebagainya. Hal itu bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia seperti membeli peralatan untuk pendidikan dan sebagainya. Lalu seperti subsidi listrik. Apabila pemerintah mengalokasikan dananya untuk subsidi listrik, maka masyarakat Indonesia akan merasakan kesejahteraan sosial karena mendapatkan manfaat dari pemerintah.
Lalu bisa juga untuk pembiayaan dana desa. Apabila pemerintah memberikan dana untuk pembiayaan dana desa, maka masyarakat Indonesia, terutama bagi desa-desa yang terpencil, akan merasakan kesejahteraan yang begitu luar biasa karena alokasi dananya sangat tepat daripada mengalokasikan dana yang tidak diketahui unsurnya dari mana dan untuk apa. Maka dari itu pemerintah juga harus memiliki return seperti investasi agar perekonomian yang ada di Indonesia atau keuangan yang ada di Bank Sentral Indonesia bukan hanya dikeluarkan saja, tetapi harus ada pemasukan kembali. Jadi harus ada timbal balik dari pemerintah untuk Bank Sentral dan untuk masyarakat Indonesia. Lalu Bank Sentral dapat mempengaruhi secara khusus mengatasi inflasi. Jadi Bank Sentral dapat mempengaruhi kebijakan moneter dan sisi pengeluaran pemerintah dan sisi jumlah uang yang beredar. Pemerintah juga harus mengetahui jumlah apa yang dikeluarkan, berapa besar yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk masyarakat Indonesia. Jangan hanya dikeluarkan begitu saja. Maka dari itu Bank Sentral memiliki hak penting untuk membatasi pemerintah untuk mengeluarkan hal-hal yang menurutnya itu tidak penting dan harus dialokasikan ke masyarakat yang lebih membutuhkan atau ke masyarakat agar masyarakat lebih merasakan kesejahteraan sosial. Maka dari itu saya sekali lagi mengatakan bahwa saya setuju dengan mosi yang diberikan oleh Dewan Juri